Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban tugas Ayo Kita Lakukan halaman 105 IPA kelas 7 bab 3 semester 1 dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan larutan asam dan larutan basa melalui beberapa langkah-langkah yang telah ada. Jadi, yuk kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita masuk pada langkah-langkah pembuatan bahan uji coba larutan asam dan basa. Kita mulai dari sesi langkah pertama sampai ketiga dalam video ini, Gen. Yang kita lakukan adalah membuat air perasan jeruk, larutan deterjen, larutan garam dapur, dan larutan soda kue. Tuangkanlah setiap larutan tersebut dalam gelas kimia atau gelas plastik, yaitu kemasan air mineral yang sudah tidak terpakai seperti yang dicontohkan dalam video, dengan setiap larutan dituangkan ke dalam gelas yang berbeda. Contohnya di sini, yang paling ujung ada air perasan jeruk. Kalian langsung tuangkan aja ke dalam gelasnya, bisa tambahkan air, bisa juga tidak ya. Kemudian yang tadi deterjen, kalian ambil sendok, kemudian tambahkan air secukupnya, kemudian aduk. Begitu pula dengan garam dapur ini, kalian ambil, kemudian tambahkan air, kemudian diaduk. Nah, ini untuk yang soda kue, tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk secara merata. Kemudian ya, setelah sudah dibuat semuanya, kita lanjut pada pengujian asam dan basa pada larutan tersebut dengan indikator berupa kertas lakmus biru dan merah. Kita masuk pada sesi langkah 4 dan 5, Gen, di mana kita akan melakukan pengujian pada semua larutan dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru, lalu mengamati dan mencatat apa yang terjadi pada kertas lakmus tersebut. Di sini kita sudah menyediakan bahan berupa kertas lakmus terlebih dahulu. Di sini ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian bahan larutan yang telah kita buat tadi kita siapkan dan secara satu persatu kita uji dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk pengujian pertama yaitu pada larutan air perasan jeruk. Kita celupkan kertas lakmus tersebut lalu didiamkan sebentar. Dan kita amati apa yang terjadi, Gen. Setelah itu kita catat hasil pengamatan sementara ini. Untuk pengujian kedua yaitu pada larutan deterjen. Kita lakukan langkah yang sama. Kita celupkan kertas lakmus secara perlahan, diamkan sebentar, dan amati apa yang terjadi. Lanjut pada pengujian selanjutnya, yaitu pada larutan garam dapur. Kita celupkan kertas lakmus keduanya, kemudian diamkan dan amati. Nah, serta nanti catat apa yang terjadi pada kertas lakmus setelah dicelupkan. Terakhir yaitu pengujian pada larutan soda kue, Gen. Kita ambil kertas lakmus merah dan biru, lalu kita celupkan pada larutan tersebut. Dan tentunya seperti biasa kita amati proses yang terjadi dan mencatatnya. Nah Sobat Gen, setelah kita melakukan beberapa langkah sebelumnya dalam pembuatan larutan, selanjutnya kita masuk pada tugas berupa melakukan pengamatan terhadap kegiatan observasi berikut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengamatan. Nah, untuk yang A, apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan pada larutan jeruk? Kemudian yang B, apa yang terjadi jika kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan deterjen dan soda kue? Kemudian yang C, apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan mineral dan larutan garam? Dan yang D, jika larutan jeruk merupakan larutan asam, kertas lakmus akan berubah dari warna titik-titik menjadi warna titik-titik. Dan yang E, jika larutan soda kue merupakan larutan basah, kertas lakmus akan berubah dari warna apa menjadi warna apa.
Baik sahabat Gen, kita akan coba menjawab pertanyaan tersebut satu persatu berdasarkan hasil pengamatan. Kita masuk pada langkah pengamatan yang A, yaitu apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan jeruk. Jika mengamati secara cermat pada langkah uji larutan perasan jeruk, maka kita akan mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut Gen. Kertas lakmus yang berwarna merah ketika dicelupkan pada air jeruk akan tetap berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dicelupkan pada larutan jeruk akan berubah merah. Hal ini menandakan kalau larutan jeruk merupakan zat yang bersifat asam. Kita lanjut pada pengamatan mengenai apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan deterjen dan soda kue. Setelah kita melakukan pengamatan pada proses yang terjadi di kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam larutan deterjen dan soda kue, maka didapatkan hasil pengamatan berupa kertas lakmus merah ketika dicelupkan pada larutan deterjen dan soda kue akan berubah warna menjadi biru. Dan ketika lakmus biru dicelupkan pada larutan deterjen atau soda kue akan tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan kalau larutan deterjen dan larutan soda kue merupakan larutan yang bersifat basah. Kita lanjut pada pengamatan berikutnya untuk menjawab pertanyaan C, yaitu mengenai apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan mineral dan larutan garam. Oke sahabat Gen, di sini kita mencoba untuk menjawab terlebih dahulu mengenai hasil uji larutan garam yang telah kita amati, di mana didapatkan hasil pengamatan yaitu berupa ketika kertas lakmus merah atau biru dicelupkan pada larutan garam, kedua kertas lakmus tersebut tidak mengalami perubahan warna. Hal ini terjadi sebab larutan garam merupakan larutan yang ber-pH netral, tidak termasuk asam dan tidak juga termasuk basah. Nah sahabat Gen, bagaimana dengan larutan mineral? Jawabannya sama saja dengan pengamatan uji coba larutan garam. Karena larutan mineral dan larutan garam merupakan larutan ber-pH netral. Lanjut pada soal berikutnya berkaitan dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu jika larutan jeruk merupakan larutan asam, kertas lakmus akan berubah dari warna menjadi warna. Jadi, setelah pengamatan tadi didapatkan bahwa kertas lakmus akan berubah dari warna biru menjadi warna merah ketika dicelupkan pada larutan jeruk. Mirip dengan soal sebelumnya Gen, tetapi dengan larutan yang berbeda, yaitu jika larutan soda kue merupakan larutan basah, kertas lakmus akan berubah dari warna menjadi warna. Jadi, setelah pengamatan tadi didapatkan bahwa kertas lakmus akan berubah dari warna merah menjadi warna biru ketika dicelupkan dalam larutan yang bersifat basah. Contohnya yaitu larutan soda kue dan deterjen tadi. Kita lanjut pada poin F, yaitu perintah terakhir Gen, di mana kita diminta untuk mencatat semua hasil pengamatan dalam tabel pengamatan berdasarkan kelompok sifat asam dan sifat basah. Pertama kita buat keterangan tabel terlebih dahulu. Kalau kalian bisa buat sendiri atau ikuti seperti yang Gen sukses buat, yaitu tabel hasil pengamatan uji larutan dengan kertas lakmus. Setelah itu kita buat tabel dengan keterangan kelompok sifat asam dan sifat basah. Di sini kalian bebas membuat tabel masing-masing Gen, sebab kita tidak diberikan tabel yang tetap yang bisa kita isi langsung. Atau jika kalian tidak ingin repot, ya ikuti saja tabel seperti yang Gen sukses buat, yaitu bisa dilihat pada video. Di mana ada keterangan, contoh bahan, perubahan warna kertas lakmus, ada yang awal dan akhir. Kemudian pada kolom keterangan ada sifat asam, sifat basah, dan netral. Kemudian contoh bahan kita masukkan saja yang tadi. Dan untuk perubahan warna kertas lakmus kita masukkan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan di percobaan atau praktikum tadi. Baik Sobat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Tugas ayo kita lakukan halaman 105 IPA kelas 7 bab 3 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larutan yang bersifat
basah. Contohnya yaitu larutan soda kue dan deterjen tadi.